Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, urusannya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Jadi, pada video kali ini aku akan sharing ataupun cerita sedikit banyaknya terkait dengan suka duka touring keliling Indonesia season 1 yang aku tempuh sejauh 10.500 km dalam waktu kurang lebih 100 hari. Mungkin sebagian besar dari kalian beranggapan bahwa ketika aku melakukan touring ini, wah itu keren banget. Ya memang memang keren sih touring ke Sabang gitu ya. Siapa yang nggak pengen gitu ya? Tapi di lain sisi itu adalah seru ya. Terus waktunya banyak gitu ya. Terus juga mungkin uangnya juga banyak gitu ya. Pokoknya everything adalah tentang hal yang menyenangkan. Ya karena memang apa yang ada di on cam atau apa yang ada di dalam video channelku ini kebanyakan memang tidak terlihat memang hal-hal yang menyedihkan. Kebanyakan ya memang hanya view jalan, pemandangan, aktivitas lainnya sebagainya gitu. Palingan hanya beberapa bagian doang yang itu agak menyedihkan gitu guys. Nah, tapi itu aku ceritakan sekarang ya. Jadi wajar sih sebenarnya pikiran-pikiran seperti itu pasti wajar karena memang tidak terlihat di dalam kamera. Sehingga ya itu wajar ketika orang berpikiran wah seru gitu ya. Ada mungkin bisa dikatakan juga ada yang iri gitu ya. Pengen juga seperti yang aku rasakan waktu itu gitu loh. Tapi itu nggak masalah. Nah sekarang aku akan ceritakan gitu ya suka duka selama touring keliling Indonesia season 1 ini guys. Biar kalian tahu gitu loh bahwa ya nggak semuanya indah bro gitu. Ya ada juga sedih-sedihnya gitu dan itu nggak sedikit gitu ya. Apalagi ya kalian tahu kan touring ini tuh sebenarnya modal nekat gitu ya. Jadi gini guys, sebelum namanya touring keliling Indonesia season 1, awal banget tuh adalah touring Jogja Sabang modal nekat. Karena memang pada dasarnya aku cuma niatnya itu doang gitu loh. Tapi ada saran gitu kan akhirnya ganti nama. eh Touring Jogja Sabang modal nekat ini itu aku membawa dana 1 juta doang dan mengharapkan penghasilan dari YouTube. Jadi aku sambil touring itu sambil ngonten. Aku terinspirasi dari salah satu YouTuber soalnya kan. Jadi ya kayaknya ini challenge banget gitu ya, menantang lah sambil berkonten. Berharap ada pemasukan dari konten tersebut gitu ya, dari iklan ataupun yang di kalian tonton gitu ya. Ya seperti itu. Itu dong sebenarnya yang aku ya plan kan ya atau rencanakan dan memang secara logika nggak cukup gitu ya karena uangku aja 1 juta ditambah uang yang baru ada di YouTube itu 300 ribu selama pendapatan 3 bulan terakhir. Kecil banget kan. Dan bayangin coba AdSense pun belum turun gitu ya, belum ada surat atau pinnya gitu kan, sehingga ya dan juga belum bisa narik ya karena minimum pembayarannya kan ada gitu ya, dan itu masih jauh. Dan kalau hitungan kasarnya atau secara matematikanya tentu nggak akan cukup. Benar memang kalau dihitung nggak akan cukup secara uang bensin, terus uang makan, istirahat, penginapan, dan trouble lain sebagainya gitu. Itu memang nggak akan cukup sampai ke Sabang gitu guys. Tapi ya begitulah namanya tantangan. Aku akhirnya ya accept itu ya, menerima tantangan tersebut ya. Memang itu adalah karena keinginanku pribadi sih sebenarnya. Nah oke, tapi kemudian akhirnya ya menjadi touring keliling Indonesia season 1 karena kan habis sampai di Sabang, aku kan balik lagi ke Jogja nih. Ya, ya aku anggap itu bagian dari touring keliling Indonesia season 1 karena itu udah menyisir bagian barat Indonesia gitu ya, bagian Sumatera gitu dan sebagian atau setengahnya Jawa lah kemungkinan gitu ya. Seperti itu. Nah, BTW juga ketika aku balik dari Sabang ke Jogja, itu juga dananya bahkan kurang dari 1 juta gitu ya. Jadi ya lebih parah lagi malah gitu. Dan itu tidak ada challenge-challenge lagi atau modal nekat lagi pada waktu itu kan. Sehingga ya bisa dikatakan akhirnya ini disebut sebagai touring keliling Indonesia season 1 guys. Seperti itu dan lebih tepatnya lagi sih touring keliling Indonesia season 1 modal nekat. Gimana sih cerita modal nekatnya itu? Wah, ini akan sesuatu yang mungkin bisa menarik kali ya untuk didengarkan. Semoga aku bisa menceritakannya dengan baik dan semoga kalian bisa memahami dan harap memaklumi juga kekurangan yang aku miliki saat ini. Tapi masih bisa berproses ya. Maksudnya masih
tahap berproses, semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, cerita suka dukanya kan aku bagi menjadi 2 part. Yang pertama adalah touring Jogja Sabang, dan kedua adalah touring Sabang ke Jogja. Kenapa aku bagi 2 part? Karena ini memakan waktu juga kalau misalnya aku ceritakan semuanya dalam satu video. Jadi mungkin akan membosankan gitu loh. Oke, jadi kita langsung saja guys untuk yang part pertama. Itu adalah touring Jogja Sabang dengan jarak tempuh yang aku lalui pada waktu itu adalah 5.300 km selama 45 hari. Oke. Dan rutenya itu kurang lebih aku singkat aja ya, melewati lintas selatan Jawa sampai Sukabumi, lalu kemudian ke utara ke Bogor sampai Merak. Nah, di Sumatera aku lintas barat dari Lampung sampai Sumatera Barat, kemudian ke Riau. Nah, dari Riau itu lintas timur full sampai ke Sabang. Kurang lebih seperti itu gambaran rute perjalananku ya. Gitu guys. Oke, kita langsung mulai saja dari yang hal menyenangkannya dulu ya, gitu. Hal yang menyenangkan pastinya, ini menyenangkan ya, namanya juga touring, pasti menyenangkan gitu. Yaitu adalah melewati pemandangan yang belum pernah aku lihat sama sekali. Dan berkunjung ke tempat-tempat atau wisata yang mungkin juga aku belum pernah kunjungi sama sekali. Pastinya itu hal yang menyenangkan ya, belusukan atau mungkin kayak explore di jalan-jalan yang mungkin aku belum pernah lewatin sebelumnya gitu. Dan itu something like apa ya? Wah, menakjubkan lah pokoknya. Apalagi ya pemandangannya guys. Itu kalau aku sebutin beberapa ya. Di lintas selatan Jawa ya, selama di Jawa sendiri itu jalan di lintas Jawa itu keren banget sumpah. Pemandangan pantai selatannya itu luar biasa keren. Terus juga aku untuk beberapa wisata seperti di Pantai Pangandaran, di Cilacap juga ada, melihat dekatnya Pulau Nusa Kambangan yang ya konon katanya seram gitu ya. Itu juga aku sempat lihat gitu ya dari bukan ke Nusa Kambangannya tapi dari Cilacap kotanya gitu. Nah, terus juga Puncak Guha di Garut itu yang merupakan salah satu tempat camping ya terbaik lah di Jawa Barat mungkin ya. Aku juga nggak tahu cerita lengkapnya. Tapi itu view-nya langsung mengarah ke pantai cuy. Maksudnya laut luas gitu ya. Dan keren banget lah. Dan cocok banget untuk camping di sana. Terus juga ke Pelabuhan Ratu ya kan. Bukan jalan. View-nya pantainya itu dan ada beberapa rumah-rumah di laut itu sebagai tempat ngambil ikan ya. Kalau di tempatku namanya bagan gitu. Kalau di sana aku nggak tahu namanya apa. Terus juga beberapa wisata lagi yang ada di Tangerang. Terus juga akhirnya sampai di Sumatera. Sampai di Sumatera itu, wah lintas barat Sumatera ajib bener cuy. Keren banget ya. Dan ya paling bagus lah dibandingkan lintas sebelahnya gitu ya. Tengah maupun timur. Itu menurut pribadiku ya. Gitu guys. Nah di itu lintas barat sendiri terutama di daerah Krui gitu ya, di pesisir barat tuh luar biasa keren pemandangannya. Sepanjang pantai itu wah gak bisa lah untuk apa istilahnya melepaskan itu secepat itu gitu. Harus berhenti dulu ngabadikan momen dan lain sebagainya. Terus juga di Bengkulu sempat main-main juga di Liku 9, terus Kebun Teh, di pantai juga, Benteng. Lalu di Sumatera Barat ada Rumah Gadang Manderubiah, terus Tanjakan Sitenjolawi atau Tanjakan AdSense, dan selanjutnya adalah Jam Gadang di Bukit Tinggi, Kelok Sambilan yang keren banget ya di Payakumbuh. Terus ada juga di Riau itu Raja Ampatnya Riau kan. Terus ada ya main-main di Kota Pekanbaru, di Sumatera Utara juga di Medan, lalu sampai akhirnya di Aceh itu juga ada ya, seperti misalnya Masjid Baitur Rahman, terus melihat Museum Tsunami Aceh, dan beberapa hal lainnya sampai akhirnya di Sabang. Tentunya itu menjadi sesuatu yang wah keren banget lah gitu ya, dan tak akan terlupakan lah pastinya, memorable banget. Nah selanjutnya itu yang menyenangkan pastinya adalah tentang silaturahim dengan teman-teman. Karena di sini aku touringnya benar-benar modal nekat dan ya sambil diniatkan juga memang untuk silaturahim ke rumah ataupun ke kos atau dimanapun itu, teman baru mau teman lama, saudara dan lain sebagainya gitu guys.
Ya alhamdulillah aku mendapatkan respon ataupun sambutan yang luar biasa keren. Diberikan juga tempat istirahat dan fasilitas jamuan makanan, jam makan-makan gitu ya, makan malam, kadang makan pagi gitu ya. Keren banget sih. Itu sesuatu yang tidak bisa kulupakan juga pastinya. Ditambah juga ya ini tentu menyenangkan cuy, karena ya namanya juga berteman ya, apa, banyak teman banyak rezeki gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah yang menyenangkan ataupun ya bisa dikatakan sebenarnya ini lebih ke harus ya. Kenapa aku bilang haru? Pada awalnya aku memang udah niat dari awal tuh touring, tidak ada niatan untuk minta minjam uang dan lain sebagainya gitu ya. Ya pure aku benar-benar berusaha kalau memang nanti aku udah nggak ada uang, aku akan kerja, aku akan coba nyari kerja gitu untuk bisa sampai ke Sabang. Tapi tak disangka-sangka selama touring Jogja Sabang ini ada aja orang yang ngebantuin aku gitu loh, ngasih support funding gitu, support dalam bentuk uang gitu. Ya variatif gitu, sampai kalau nggak salah ya kurang lebih total yang aku dapatkan waktu itu 750.000 cuy. Itu udah sangat membantu banget aku sampai ke Sabang gitu. Yang anehnya lagi ya, yang herannya dan yang uniknya gitu ya, yang salah satu orang yang membantuku itu adalah ibu-ibu cuy. Dan beliau mengaku sebagai subscriberku. Terus aku berpikir konten seperti touring itu memang biasanya kan kebanyakan yang suka yang cowok gitu kan, dan masih anak-anak muda juga kan. Jarang banget ada ibu-ibu gitu, dan ini malah beliau gitu ya yang kemudian ya memberikan rezekinya, sebagian rezekinya kepada aku gitu ya, dalam bentuk uang gitu. Luar biasa banget cuy. Dan alhamdulillah berkat tangan-tangan orang-orang baik yang memberikan support dari funding, pendanaan ataupun uang bensin, terus istirahat, makan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas supportnya guys. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya itu adalah tentang duka. Ini baru nih, ceritanya cukup menarik kayaknya ini ya. Semoga bisa dipahami. Duka yang pertama itu adalah aku tidurnya itu sempat beberapa kali di musola yang ada di Garut, terus ada di Sukabumi, terus juga SPBU di Labuan Batu Utara. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang menyedihkan sebenarnya, karena aku juga sebelumnya sudah pernah merasakan itu gitu. Tapi yang menyedihkan sebenarnya adalah karena aku tidak punya perlengkapan untuk tidur, istilahnya apa kalau untuk yang di luar itu sleeping bag gitu ya, sleeping bag. Jadi aku hampir selalu kedinginan lah gitu. Ya itu sih yang membuat aku akhirnya kayak waduh harus benar-benar fit juga pastinya, apalagi kan ini perjalanan jauh, sehingga harus benar-benar menjaga stamina dengan baik gitu loh. Gitu. Terus juga sebenarnya ini agak sedikit duka ya, karena ini solo touring sehingga aku tidak bisa tidur nyenyak. Pastinya kadang apa ya, kadang-kadang 1 jam sekali bangun, 2 jam sekali bangun gitu ya. Ya biasanya sih itu karena rasa was-was ya, ditambah kan aku sendirian gitu, jadi benar-benar harus ya lebih waspada aja gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya cuy, itu adalah ya ini pasti kalian sudah tahu, helmku hilang ketika di Samsat Ciledug, Tangerang saat pengurusan pajak. Padahal pengurusan pajaknya nggak sampai setengah jam, ya kurang lebih segitu. Nah, ketika kembali di parkiran, wah, helmku nggak ada cuy. Awalnya sempat kaget ya, terdiam dulu, kok bisa gitu ya. Wah, aduh akhirnya adalah panik juga kan akhirnya. Yang bikin panik lagi adalah mounting dan micku hilang. Padahal itu dua hal yang sangat penting cuy dalam melakukan perekaman gitu ya, untuk dokumentasi dan untuk diupload ke YouTube juga. Ya itu sangat-sangat menguras pikiran, bikin stres juga waktu itu ya. Tapi alhamdulillah banget ya, ada salah seorang yang membantuku ya, memberikan helmnya. Kebetulan juga helm full face ya, dan kebetulan beliau juga nggak jauh dari lokasi itu ya, di daerah Tangsel, sehingga aku akhirnya ya bisa lagi melanjutkan perjalanan. Bayangin aja coba, ini sebenarnya kan touring model nekat ya. Ya gimana gitu aku mau beli helm sedangkan duitnya aja udah nggak cukup untuk nyampe Sabang gitu kan. Tapi ya karena berkat bantuan tangan-tangan orang baik gitu ya. Ya akhirnya Allah bantu gitu. Takdirkan bahwa aku bisa memiliki helm lagi. Gitu guys.
Alhasil akhirnya aku ya bisa jalan lagi sampai di Cilegon. Di situ aku stay di rumah temanku, di kos temanku selama 4 hari sambil nungguin pesanan apa mounting dan mic. Karena untuk mencari secara offline itu sangat-sangat susah cuy, sumpah. Tapi kalau online banyak, cuman harus nunggu aja gitu. Akhirnya ya aku memutuskan untuk stay di sana dan menunggu pesananku untuk mounting dan mic. Nah, pada duka selanjutnya atau hal yang menjadikan selanjutnya adalah aku keracunan makanan saat stay di tempat kos temanku di Cilegon. Dikarenakan pada malam hari kami keluar makan malam dan keesokan harinya ketika menjelang subuh itu perutku sudah sakit cuy. Bahkan ya sorry ya kalau misalnya ada yang makan mencret sumpah. Jadi mencretnya itu satu harian full dan itu nggak nanggung-nanggung banyak banget ya. Entah mungkin kalau nggak salah sudah sampai 20-an atau 30-an mungkin ya. Waduh itu sangat-sangat tidak enak cuy sumpah. Sampai besoknya lagi menjelang subuh aku muntah sebanyak 2 kali. Dan alhamdulillah pasca itu aku akhirnya kembali plong lagi cuy. Ya cukup ini sih sebenarnya perjuangan juga gitu ya. Apalagi ya syukurnya aku di tempat temanku yang ya luar biasa keren banget ya, teman SMP ku yang bener-bener apa ya kayak ya menjamu banget lah gitu ya. Mulai dari awal aku datang sampai akhirnya aku berangkat lagi gitu cuy. Nah gitu, selanjutnya duka yang aku rasakan adalah ini tentunya sangat-sangat menyedihkan, terutama ini untuk motorku ya pastinya. Yaitu adalah stang seherku kocak, stang seher motor gitu ya. Jadi kehabisan oli ketika touring dari kota Bengkulu menuju ke Lunang ya, ke Sumatera Barat atau perbatasan Bengkulu Sumatera Barat. Kebetulan memang aku waktu itu riding berdua sama rider R25 yang menuju ke Muko-Muko gitu. Kenapa bisa ini terjadi ya? Karena sebenarnya kesalahanku juga sih ya. Aku awalnya menargetkan ganti oli itu setiap 1000 km. Tapi pada waktu itu terlambat hingga sampai 1500 kilo. Sehingga akhirnya ya olinya cepat habis. Ditambah juga penguapannya tinggi kemungkinannya. Dikarenakan cuaca yang panas. Ditambah karena ridernya R25 cuy. Aku sering full gas gitu ya. Waduh itu makin cepat penguapannya. Dan selain itu juga memang ada rembesan kecil di bagian sebelah kiri mesin, yaitu di bagian rantai keteng yang membuat cepat mengalami kehabisan oli gitu ya. Tapi ini sebenarnya agak lucu sih. Kok bisa ya? Padahal sebelumnya ketika touring Jogja Sibolga itu malah lebih dari 1500 kilo, motorku masih aman, maksudnya oli masih banyak. Dan ya walaupun memang nggak sampai setengah sih, cuman ya masih cukup lah, masih aman dalam ambang batas yang aman gitu ya. Gitu. Ya yang mengherankan sih sebenarnya kok bisa ya. Padahal kondisi motorku ketika touring Jogja Sibolga juga ada problem di bagian baut tapnya yang ya kadang juga ada rembesar kecil gitu. Ya seperti itulah kurang lebih. Dan ketika ketahuan ya di Muko-Muko itu aku kan ganti oli di sana tuh. Jadi itu pas lagi berhenti sebelum Muko-Muko, aku mendengarkan suara yang wah kok rasanya nggak enak ya, kenapa bisa ya? Jangan-jangan nih udah kena nih bagian mesinnya itu kan, gitu kan. Terus ya udah pas di Muko-Muko aku cek ya kan, ganti oli, sekalian ganti oli, dan ternyata ketika dibuka ya bagian baut tapnya itu hanya beberapa tetes doang cuy. Waduh gila banget sumpah. Aku nggak menyangka sih kok bisa ya gitu. Sempat apa ya stres juga sih ketika kejadian seperti itu. Gimana nggak stres? Gimana ya? Bayangin aja gitu loh. Masih jauh perjalanan ke Sabang, 3000 km lagi, belum lagi nanti balik ke Jogjanya, tapi motor udah gitu. Kalau mau diganti pun, maksudnya mau turun mesin, ya biayanya dari mana coy? Nggak ada uang gitu. Ya akhirnya sempat pusing juga sih. Cuman ya alhamdulillah dari pihak mekaniknya ini ya menenangkanku lah gitu ya. Jadi apa? Ini masih bisa jalan kok, aman kok itu. Yang penting jaga olinya gitu ya. Jangan sampai olinya kehabisan. Jadi harus tetap pada takaran yang standar gitu ya. Seperti itu guys. Sehingga setelah dari itu aku ya rutin untuk nambahin oli setiap 100 atau 200 kilometer gitu. Ya seperti itulah, walaupun memang tetap aja sih was-was gitu ya, karena suaranya kan udah sangat tidak enak ya.
Ya, itu tentu agak mengkhawatirkan ketika aku touring, amit-amit gitu ya, ketika touring di tempat yang jauh dari perkotaan, jauh dari rumah warga dan kejadian. Ya wassalam gitu ya. Sangat-sangat itu bayangin aja kalau kalian di posisi seperti itu gitu. Waduh, itu sangat ya challenge banget sih. Karena kan memang benar-benar duitnya juga pas, bukan pas ya, memang nggak cukup gitu. Apalagi untuk alokasi dana turun mesin gitu. Seperti itulah guys. Nah selanjutnya ini yang kelima adalah hal yang menyedihkan bagiku karena kartu memoriku terbatas. Mengingat bahwa aku kan ngerekam ya, jadi buat dokumentasi ya kan untuk diupload ke YouTube sambil ngedit juga kan gitu. eh Memoriku cuma ada dua, yang 128 GB yang pertama, terus yang kedua 64 GB gitu. Dan aku tidak ada laptop dan mengeditnya juga di HP, tidak ada penyimpanan cadangan. Sehingga aku harus kejar-kejar waktu, harus ngedit secepatnya, ya, intinya bisa memanajemen penyimpanan lah gitu. Sehingga ketika mau lanjut touring bisa dipakai itu, ada slot memori untuk merekam gitu. Nah, sempat suatu cerita ketika menjelang ke Lok Semawe itu tinggal beberapa menit doang sisa memoriku. Sedangkan ketika nanti sampai di Lok Semawe tentu harus ngerekam kan, harus ada dokumentasi juga. Sehingga aku memutuskan berhenti di SPBU, ngedit dulu video-videoku itu, ya kan. Habis ngedit ya kan, nunggunya juga lama kan ketika diekspor. Terus ya udah dihapus file mentahnya, baru akhirnya ada slot lagi. Ya bayangin aja cuy. Ya mungkin yang kalian lihat di dalam videoku kayak ya aman-aman aja, jalan terus gitu. Padahal di balik itu semua ada perjuangan untuk mengorbankan waktu untuk itu, fokus ngedit ya kan, jangan sampai salah ya, pokoknya ngedit sebaik mungkin, terus nungguin ekspornya yang lumayan lama, terus ya sambil menikmati kondisi gitu ya. Akhirnya ya itulah kurang lebih perjalanannya. Nah selanjutnya duka yang aku alami adalah duit sisa 41.000 ketika di Sumbar pada saat touring dari Sumber menuju ke Riau atau ke Bangkinang. Nah ini beneran ya, jadi aku nggak bohong-bohong di sini gitu. Memang duitku segitu, dari modal duitnya yang 1 juta ya. YouTube memang bisa cair ya, pun penghasilannya juga sangat minim banget gitu. Dan memang sisanya 41.000 gitu cuy. Dan aku sempat berpikir ya pastinya nggak bisa nyampe Sabang gitu. Aku berpikir untuk berhenti di Pekanbaru dan nyari kerja di sana. Kalau udah ada duit, lanjut lagi touring ke Sabang. Itu yang udah aku rencanakan waktu itu. Tapi ada aja rezeki itu ya. Tiba-tiba ada yang ngasih gitu, ada yang transfer juga. Dan aku nggak pernah mengumumkan ya, tidak pernah mengumumkan bahwa aku pengen minjem uang, pengen minta uang, nggak ada gitu. Ya ada aja tangan-tangan baik yang memberikan support gitu ya kepada aku. Gitu guys. Akhirnya aku bisa lanjut lagi perjalanan hingga ke Medan dan sampai ke Sabang. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah aku sempat stres di Medan karena mikirin gimana baliknya nanti ke Jogja. Jadi ini aku belum nyampe Sabang nih, aku masih stay di Medan ya. Sempat stranded ya selama 9 hari di Medan. Karena berpikiran untuk wah nanti kalau sampai Sabang aku baliknya gimana nih, sedangkan duit udah nggak cukup gitu ya. Aku sempat berpikir untuk nyari kerja dulu di Medan, sempat galau, bukan galau sih ya, stres gitu ya. Ditambah juga lagi pandemi, kayaknya nggak mudah banget nyari kerjaan, apalagi aku statusnya masih belum lulus gitu ya. Gitulah. Tapi akhirnya aku memutuskan, sebenarnya secara pendanaan ya itu sampai Sabang bisa, cuman kan aku mikir baliknya gitu, jadi aku harus benar-benar persiapkan juga ketika balik gimana. Tapi ya udah, aku akhirnya memutuskan untuk ya udah lanjut aja deh gitu, nanti sampai Sabang baru dipikirin lagi gimana cara baliknya, seperti itu cuy. Oh my god, that's gimana ya, hal yang mungkin terlihat menyenangkan di dalam kamera, tapi di balik itu aku juga berpikir gimana ngedit video terus harus ngupload juga gitu kan, jangan sampai kelamaan gitu. Terus apa? Juga mikir gimana cara nyari duit supaya ada dana untuk bisa balik nantinya gitu kan.
Karena mengharapkan dari YouTube pun ya seberapa lah gitu ya, view-nya juga belum meningkat secara signifikan gitu kan. Sehingga ya pemasukan dari YouTube sangat-sangat tidak bisa mengcover ini semua gitu loh. Gitu guys. Ya, alhamdulillah walaupun dukanya ada, tapi ya namanya perjuangan itu, kalau kita selalu berjuang kan dengan niat yang baik, insya Allah bakalan ada jalannya. Dan akhirnya aku bisa sampai Sabang cuy. Nah, baru ketika sampai Sabang, itulah kemudian aku mulai berpikir ya, gimana nanti baliknya. Nah, untuk cerita suka duka yang part 2, yaitu adalah touring Sabang ke Jogja, akan aku lanjutkan pada video berikutnya. Oke, jadi untuk yang part 1 atau touring Jogja Sabang, kurang lebih seperti itulah cerita suka dukanya guys. Ya semoga ini ada manfaatnya gitu ya, dan bisa menginspirasi mungkin gitu. Atau jika ada kritik atau saran juga boleh deh dimasukin, bagaimana kedepannya aku supaya lebih baik lagi dalam menyampaikan gitu cuy. Oke, jadi aku rasa cukup sekian untuk video part satunya. Kurang lebih aku mohon maaf guys, dan aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.